zat kang siji. Al-wahidu iku zat kang siji alladzi laisa. Kitab saya la bisa. Jadi laisa le. Jadi la'ala sawab laisa bil ya la bil ba. Laisa yang betul. Alladzi kang laisa ora ono ma'ahu iku tetep ing dalem sertane alladzi atau Allah syai'un apa suci-suci. Alladzi kang laisa ora ono ma'ahu iku tetep ing dalem sertane alladzi atau Allah syai'un apa suci-suci. Idh krono kullu syai'in utawi saben-saben suci-suci siwahu kang tetep ing dalem sakliyane Allah adamun iku ora ono. Idh krono kullu syai'in utawi saben-saben suci siwahu kang tetep ing dalem sakliyane Allah adamun iku ora ono. Sepi maksudnya. La wujuda la wujuda ora wujud ora ono wujud ora ono wujud iku kedue la wujuda iku la wujuda ora ono wujud iku maujud lahu kedue kullu syai' ala tahqiqi ing atase kenyataan. Mana lembat? Dek mana? La wujuda ora ono wujud iku maujud lahu kedue kulli syai' ala tahqiqi ing atase kenyataane. Falaisa samma syai'un yahjubuhu. Falaisa moko ora ono samma iku tetep ing dalem mengkono panggonan falaisa moko ora ono lahu iku tetep kedue falaisa moko ora ono sama iku tetep ing dalem mengkono panggonan syai'un apa suci-suci yahjubu kang ngalingi apa syai'un hu ing Allah. Syai'un apa suci-suci yahjubu kang ngalingi apa syai'un hu ing Allah. Idh karana al-wujudul hakikiyyu kulluhu lahu wala syai'a minhu li ghairihi. Idh karana al-wujudu utawi wujud al-hakikiyyu kang bangsa sejatine al-hakikiyyu kang bangsa sejatine kulluhu sekabehane wujud lahu iku kedue Allah. Kulluhu sekabehane wujud lahu iku kedue Allah. Wala syai'a lan ora ono wala syai'a lan ora ono suci-suci iku maujud wala syai'a lan ora ana suci-suci iku maujud minhu saking al-wujudul hakiki li ghairihi kedue liyane Allah.
li ghairihi kedue liyane Allah. Kemudian selanjutnya As-Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menyatakan dan heran bagaimana Allah bisa terhalangi oleh sesuatu padahal Dia yang Maha Satu, Dia yang Maha Esa. Saya ada tak tahu. Tanya tadi baru kamar sama. Ilham masuk. Bilang mana? Muhammad Baru. Molly. Oh, ada tu. Ada. Sampai jauh yang sana naik kamu beli-beli. Enggak.
Jadi kemarin itu saya sempat berdebat mengenai cerita Isra Mi'raj. Buka dekat, buka sedikit juga bisa lihat mana yang tempur ada sudah cukup. Ada ungkapan, tapi itu di WA. Ketika saya mau ke Tangga pada Rob TV, dia mengatakan bahwa tidak ada pertemuan di dalam cerita Isra. Tidak ada pertemuan antara Nabi dengan Allah di dalam cerita Isra, kata dia. Dia share. Ini di grup Rotib. Grup Rotib ini grupnya Kiai-Kiai Gus-Gus Jember. Nah, ini Gus Fikri Melolo gitu. Ini Gus Mama kan, Gus Baikun kan. Jadi saya tanya, ini perkataan siapa? Bagaimana kalimat itu saya cari. Saya curiga kalimat itu kalimatnya Wahabi, tokoh-tokoh Wahabi. Kemudian malah justru dia mudukkan saya. Saya katakan, coba sampai lihat kitab Dardir. Itu sepertinya bertentangan dengan kitab Dardir. Saya jauh seperti itu. Kemudian dia menganggap saya Jauh kena depan Juni juga. Saya mengatakan bahwa coba sampai lihat kitab Dardir, saya bilang gitu. Nah, saya kan di perjalanan, saya tidak bawa kitab Dardir. Tapi saya pernah baca tidak seperti itu. Artinya sampai dikatakan di Dardir itu setelah Allah Kanjeng Nabi melewati langit pertama, kedua sampai ke 7 sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian di situ Malaikat Jibril sudah tidak bisa mengikuti Nabi untuk ke Arash. Ya. Karena kalau maksa maka akan hancur Malaikat Jibril. Gak mampu, sehingga Nabi sendirian ke Arash itu. Arash ini adalah pusat kerajaan Allah. Arash. Kemudian karena di situ jelas ditulis di Dardir itu yang saya ingat Faro'a Rabbahu. Jadi Nabi melihat Tuhannya, Faro'a Rabbahu. Nah, kemudian Gus ini saya tidak tahu namanya siapa karena dia menggunakan nama samaran. Di grup itu dia namanya Majelis. Majelis. Dia malah menuduh mengarahkan saya. Berarti saya menganggap katanya Allah itu butuh tempat. Tuh, kok bisa ke situ? Masalah itu kita nggak ada perbedaan, kata saya. Allah itu mawjud bila makanin, artinya la yuhituhu makanun wala zamanun. Allah tidak diliputi oleh tempat dan zaman, kata saya.
tempat dan zaman, kata saya. Itu bukan masalah, itu permasalahannya. Perkataan sampean yang mengatakan tidak ada pertemuan. Itu loh yang saya maksud, pertemuan Allah dengan kanjeng Nabi itu kan sampai nge-share pertama tidak ada pertemuan. Dan kalau begitu kan bertentangan dengan takdir. Takdir mengatakan faro'a rabbahu. Bahkan di situ di syarahnya la biqalbihi faqat bal bi ainaihi. Nabi melihat Allah bukan hanya dengan hatinya, tapi dengan matanya. Dengan dengan matanya. La biqalbihi bal bi ainaihi. Tapi ya artinya tetap Allah masalah tidak bertempat dan tidak berzaman, ya tetap itu iya. Jadi akhirnya saya digiring ke seakan-akan saya mengatakan bahwa Allah itu bertempat gitu. Seakan-akan Allah itu bertempat. Nah, saya bilang iya beda, tapi dia ngejer orang itu. Ya Allah, tapi alim banyak alim. Sampai nantang ke nantang ke. Jadi kira-kira saya Wahabi malah. Saya malah dikira Wahabi. Jadi hati-hati kalau berguru, terutama bersanad. Saya tantang sekali, ayo keluarkan sanad sampai. Keluarkan sanad sampai. Ini sanad saya. Mana sanadnya tuh? Kayak gitu kan. Sampai sekarang dia tidak mengeluarkan sanad ke saya. Sampai nonton, makanya kalau belajar harus hati-hati. Pahit sanadnya harus jelas. Karena banyak sekarang itu yang tidak memandang ke itu kan. Sanad keilmuan. Apa ada Pak? Sampai kok nonton saya tentang sanad. Mari saya tunjukkan sanad saya, sampai tunjukkan sanad sampai. Udah nih gitu. Share dulu sanad saya. Share dulu. Setelah aku nge-share, tantang mana sanadnya tertentu. Mana sanadnya itu. Jadi saya curiga yang diomongkan dia itu pertama ada potongan, berarti bukan perkataan dia, bukan dia rupanya copy paste dari perkataan orang gitu. Kenapa nggak? Jadi bagaimana wala iztamiya kok artinya tidak ada pertemuan antara Allah dengan kanjeng Nabi. Kan ini menyalahi apa yang sudah dibicarakan oleh kiai kita kan, iya. Kiai kita juga kitab Dardir mengatakan. Jadi saya mengatakan pendapat Anda ini kayaknya bertentangan dengan Dardir. Tidak terima dia. Tidak terima. Kayaknya bertentangan pendapat Anda dengan Dardir. Kemudian dia nge-share Dardir. Nge-share Dardir. Artinya dia beritahu kalau dia juga tahu Dardir itu. Ya silakan Anda perhatikan. Coba Anda pikir pikir yang jernih gitu. Kan kita nggak paham-paham juga dia, malah menuduh saya ini seakan-akan punya anggapan Allah itu bertempat, gitu loh. Dan masalah ada pertemuan dengan Allah itu kan tidak ada kaitannya Allah harus bertempat kan tidak harus begitu kan, tidak itu. Berarti kan pikiran pikirannya dia. Saya dituduh saya ini punya anggapan akidahnya kan. Saya paham akidah itu, saya bilang gitu, saya paham. Allah itu tidak bertempat, saya paham. Allah tidak berzaman, Allah tidak diliputi tempat, Allah tidak diliputi zaman, itu saya paham. Coba antum pikir, teliti betul antum. Perkataan yang antum share pertama dengan perkataan Dardir, kitab Dardir itu. Perhatikan betul itu. Wah, terus ngeyel sampai gue ambil saya dapre ke gula jangan dilayani kiai. Gula kiai tamat bulan apa nuduh gula ingat nuduh gula Wahabi. Enggak ada enak ini saya dituduh Wahabi. Saya dituduh Wahabi kayaknya gitu. Pas sampai dia nyebut sanad-sanad gitu. Sampai sekarang dia nggak keluarkan sanadnya. Makanya kalau berguru tuh harus hati-hati, sanadnya harus jelas. Aduh, mata nyaman. Ayo setelah Ustaz Ibu sampean keluarkan sanad sampean, saya akan keluarkan sanad saya. Ibu lihat share sanad saya, kemudian saya tanya mana sanadnya. Mana sanadnya? Tak mau keluar. Tapi kita pun anun kesat namanya mana ceritanya itu masih tetap
membahas tentang Allah maujud bila makanin wala zamanin. Tetap anu nikah urusan nikah tok takut. Dorong gitu, penting belah. Tak paham dia itu. Artinya maksudnya itu begini, bahwa pertemuan itu tidak menghilangkan bahwa Allah itu tanpa tempat dan tanpa zaman. Tidak harus seperti itu, tidak harus ya. Jadi memang kalau Wahabi iya gitu. Kalau Wahabi mengatakan seperti itu atau satu. Coba turut tanggulan mau cakap dia. Sampai ke Juni jadi boleh. Dia lagi punya roti. Masa bisa ya no? Apalagi yang haus. Nanti kita berangkat. Nanti ada depan. Kita berangkat hari Minggu. Bocah semua boleh, kita berangkat. Hari Minggu. Kita berangkat hari Minggu. Coba di jalan. Tuh, maka beda. Hari Minggu coba dilihat. Jadi kembali ke kitab ya. Minggu itu banyak minggu itu saya tiap ngengak neng grup boleh tiap hari kan share selama saya ada kesempatan kan melo neng TV neng grup ulang grup ini pas share dia masalah ini kemudian perkataan bahwa tidak ada pertemuan antara Allah dengan Nabi ketika Mi'raj. Ketika dia ngomongnya seperti itu, dan ada dalilnya bahasa Arab. Kemudian pertama saya tanyakan, ini pendapatnya siapa? Dan itu ini pendapatnya siapa di kitab mana? Dia tidak mau menyebutkan. Jadi kenapa? Jadi kenapa saya tanya? Karena saya ungkapkan keraguan saya. Ini kayaknya bertentangan gitu. Ya, ayat ini. Jadi waktu minggu jadi lalu kan tanggapan bule dalam minggu dengan tanggapan bule masa pun bisa gitu. Mungkin Sabtu saya tanggapi Minggu bisa jadi. Ada semacam tulisan gitu. Ada jelas deh. Kosong atau lebih orang? Bisa jadi. Kosong ya. Thank you. Hilang. Perkataan si Anu saya kosong. Kita sesama teman berkosokan. Jadi Ini kosong di dapur. Thank
Iki. Terus sampai tang sana, keluar sana dulu. Saya tak berikan urusan ayo antum keluarkan sana antum. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un. Itu lagi bagi. Jadi lam yakun mi'rajun nabiyyi alaihi salam lil ijtima' billah fi makanin. Jelas mau gue makan ini. Okay. Lam yakun mi'rajun nabi alaihi salam lil ijtima' billahi fi makanin. Dalam peristiwa itu artinya dalam peristiwa Mi'raj Nabi tidak ada perjumpaan menghadap atau pertemuan dengan Allah Ta'ala, karena ijma' ulama salaf adalah Allah tanpa bertempat. Ijtima'nya gitu, ijtima' fi makan. Mungkin anu gitu, dia makan gitu. Ya mungkin. Tapi kan misalnya Allah ini tidak mengurangi, Allah tidak menunjukkan bahwa Allah itu bertempat. Pertemuan itu tidak menunjukkan seperti itu, tidak seperti itu. Karena idardir sampai gulung idardir bareng akhir faro'a robbahu. Neng dardir ini kayak nih di dardir seperti di faro'a robbahu. Aila fi jihadin, artinya ro'a robbahu ro'an nabi robbahu, melihat Tuhannya, tapi la fi jihatin wala bin hisarin, tidak diliputi. Allah lepas daripada tempat gitu. Munazzahan an sifatil hawadith. Kemudian di sini la bil qalbihi faqat, la bi qalbihi faqat. Artinya Nabi melihat Allah tidak dengan hatinya, bal wa bi ainaihi, bal wa bi ainaihi, bahkan dengan kedua mata Nabi. Berarti kan ada pertemuan kan? Berarti kan ada pertemuan antara Allah dengan Nabi dalam Mi'raj itu. Dan tadi permasalahan dia kan nge-share bahwa tidak ada pertemuan di satu tempat. Dalam peristiwa Mi'raj Nabi tidak ada perjumpaan menghadap atau pertemuan dengan Allah Ta'ala, karena ijma' ulama salaf adalah Allah ada tanpa bertempat. Kalau paham saya tidak mengurangi, tidak menunjukkan bahwa Allah itu bertempat dengan adanya pertemuan. Enggak seperti contoh misalnya Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk datang Gunung Tursina untuk mendapatkan wahyu. Sampai 40 hari menunggu wahyu itu. Surat Terakat ada di Gunung Tursina Nabi Musa. Kemudian mendapatkan wahyu dari Allah. Gitu. Artinya di situ ada pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Dan pertemuan itu tidak mengharuskan bahwa Allah itu bertempat. Tidak. Allah bertempat atau diliputi oleh zaman. Tidak. Masalah Allah tidak bertempat dan tidak berzaman. Iya memang. Tapi pertemuan sekarang ini menyalahi keterangan Dardir, keterangan ulama-ulama kita. Kalau kita masalah Mi'raj kan, sampai dari sholat yang 5 waktu kan, 5 yang asalnya 60 di cerita Mi'raj itu. Jadi kalau paham saya pertemuan itu ada. Pertemuan itu ada, bukan tidak ada antara Allah dengan Kanjeng Nabi. Tanpa mengurangi bahwa Allah itu tidak bertempat dan tidak bersama. Tidak mengurangi itu, artinya Allah tetap. Allah Maha Suci dari tempat, Allah Maha Suci dari waktu. Allah tidak diliputi zaman, Allah tidak diliputi waktu. Baik, wa kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa halakaya apa yutasawwaru den temu ay yahjuba apa nyeto ngalingi hu ing Allah. Ay yahjuba apa nyeto ngalingi hu ing Allah syai'un apa swiji-swiji. Wa huwa hale utawi Allah aqrabu iku luwih parek ilaika maring sira mingkul li syai'in tenimbang saking saben-saben suci-suci ya.
Kaifa hale kaya apa yutasawwaru den temu ayah juga apa nyentuh ngalingi ing Allah syai'un apa suwiji-suwiji wa huwa hale utawi Allah aqrabu iku luwih parek ilaika maring sira min kulli syai'in tenimbang saking saben-saben suwiji-suwiji. Kenapa? Alasannya lithubuti ihatatihi karena tetepi ngeliputine Allah bika kelawan sira. Lithubuti ihatatihi karena tetepi ngeliputine Allah bika kelawan sira wa qayyumiyatihi lan ngaturi Allah alaika ing atase sira wa qayyumiyatihi lan ngaturi Allah alaika ing atase sira qala Allah taala qala dawu Allah sapa Allah taala kang maha luhur sapa Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu utawi ingsun Allah dari Allah aqrabu iku luwih parek ilaihi maring insan karena di depan ada lafaz insan itu. Ini surat Qaf ayat 26 nomor surat 50 juz 26 wa awalul ayah Allah menyatakan walaqad khalaqnal insana wa ta'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi ini hanya diambil sebagian ayat. Sempurnanya ayat, awalul ayat, permulaan ayat Allah menyatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu utawi ingsun Allah dari Allah aqrabu iku luwih parek aqrabu iku luwih parek ilahi maring insan maring manusa min hablil waridi saking otote gulu dari lebih dekat kepada kita dibanding urat leher surat Qaf ayat 26 juz 26 Fahuwa moko utawi Allah qaribun iku parek lana kedua kita bidzatihi kelawan zati Allah inda ahli syuhudi munggoe ahli ningali wa amma ahlul hijabi lan anapun utawi ahline dan alingi orang yang tak bisa melihat ya masuk golongan kita ini ahlul hijab fayaquluna moko iku ngucap sapa ahlul hijab huwa utawi Allah qaribun iku parek bi ilmihi kelawan ilmune Allah wa qudratihi padahal secara zatnya dekat sebetulnya Allah wa qudratihi lan kuasanya Allah menurut ahlul hijab orang-orang yang terhalang artinya nggak bisa melihat dia mengatakan dekat kan dekat itu dekat bagaimana yang dimaksud dekat Allah menyatakan aku ini kata Allah lebih dekat dibanding urat leher aku ini lebih dekat dibanding urat leher. Maka menurut ahli musyahadah orang yang mampu melihat Allah itu Allah memang dekat dengan zatnya. Allah dekat dengan zat. Kalau menurut orang ahli hijab orang yang nggak mampu melihat Allah ya, maka dekat dan dimaksud dekat dengan ilmunya, dengan pengetahuan Allah, dengan kuasa Allah ya.
ila ghairi dzalika sampai maring liyane mengkono-mengkono qaribun bi'ilmihi wa qudratihi. Ila ghairi dzalika sampai maring liyane mengkono-mengkono qaribun bi'ilmihi wa qudratihi. Jadi makanya bisa mengheran bagaimana Allah tidak ditemukan, bagaimana Allah bisa terhalangi, padahal Allah itu lebih dekat kepadamu dibanding segala sesuatu. Lebih dekat Allah kepadamu dibanding segala sesuatu. Dan itu ada dalilnya. Dalilnya firman Allah, nahnu aqrabu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka di sini terjadi perbedaan antara ahlul hijab dengan ahlul hijab dengan ahlul musyahadah atau ahlul syuhud, ya. Orang yang mampu melihat Allah dengan hatinya, dengan mata batinnya. Jadi kalau menurut mereka, beliau-beliau yang ahlul musyahadah, ahlul syuhud, ahli melihat Allah dengan mata batinnya, ya, Allah dekat dengan zatnya, dekat dengan zatnya. Kalau menurut ahlul hijab, orang yang nggak mampu melihat, yang terhalangi, mereka berpendapat Allah itu dekat dengan ilmunya, dekat kepada kita dengan ilmu, dengan pengetahuannya, dengan pengetahuannya. Artinya orang lain itu masih lebih tahu Allah terhadap kita dibanding orang lain, masih lebih tahu Allah. Allah, jangankan itu, apa yang terdetak dalam hati kita Allah tahu. Apa yang terdetak, jangankan yang kita kerjakan, jangankan yang kita buat, yang terbersit di dalam hati kita, itu Allah tahu. Nah, dengan ilmunya, dengan kuasanya katanya, menurut ahlul hijab ya. Tapi kalau menurut ulama ahlul musyahadah, ulama yang mampu tembus pandang ya, dengan mata hatinya, mata batinnya, itu Allah dekat dengan zatnya, dengan zatnya, bukan dengan ilmu, bukan dengan kekuasaannya, dengan zatnya. Zatnya itu mendekat. Kaifa yutasawwaru, kaifa halekoyo opo yutasawwaru den temu ayyahjuba opo nyanto ngalingi hu ing Allah syai'un opo suci-suci, syai'un opo suci-suci, walaulahu ma kana wujudu kullu syai', walaulahu lamun ora utawi Allah iku maujud, walaulahu lamun ora utawi Allah iku maujud, maka na wujudu kulli syai', maka moko ora tinemu, tidak akan wujud semua ini kalau Allah nggak ada. Maka moko ora tinemu karena tam, nggak punya pengamalan, nggak punya khobar, karena tam. Maka moko ora tinemu wujudu kulli syai'in, apa wujudnya saben-saben suci-suci. Jadi bagaimana kata beliau? Bagaimana? Ya masalahnya beliau ini sudah tembus pandang ya. Kita enggak. Ya paling tidak lagi beliau memberi semangat kepada kita, memberi semangat. Sehingga beliau mengungkapkan keheranan-keheranannya. Jadi bagaimana kan terus bagaimana terus beliau ini mulai dari awal ini bagaimana. Jadi bagaimana Allah terhalangi oleh sesuatu katanya. Bagaimana Allah bisa terhalangi oleh sesuatu? Padahal kalau tidak ada Allah, yang lainnya tidak akan wujud, semua tidak akan wujud. Bagaimana bisa terhalangi? Ya, bagaimana bisa terhalangi? Terhalangi oleh sesuatu. Padahal kalau nggak ada Allah, yang lain ini nggak ada. Segala sesuatu ini nggak ada. Hatta istadalla sehingga ngalap dalil bihi kelawan Allah al-musyahiduna sapa pira-pira wong kang ningali Allah.
hatta istadalla sehingga ngalap dalil bihi kelawan Allah al-musyahiduna sapa pira-pira wong kang ningali Allah alal asya'i ing atase pira-pira suci-suci. Qala Allah Ta'ala qala dawu sapa Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi ana ta ora nyukupi, ana ta ora cukup ya bi rabbika sapa pangeran sira ba zaidah. Tidak punya tidak punya makna. Pengamalan tetap mengamalkan, artinya mengejarkan anut yang dimasuki. Awalam yakfi ono to ora cukup bi rabbika sapa pangerane sira annahu satuhune annahu badal annahu satuhune Allah atau rabbika ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-suci syahidun iku nyakseni atau ningali. Syahidun iku nyakseni atau ningali. Ini kata beliau bagaimana Allah terhalangi oleh sesuatu. Padahal andai kata tidak ada Allah, maka tidak ada wujud, semua ini gak ada. Semua ini gak akan ada. Sehingga ulama-ulama yang melihat Allah, dia mengambil dalil terhadap sesuatu yang ada ini. Sesuatu yang ada ini dijadikan dalil. Dan Allah berfirman, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apa tidak cukup Tuhanmu bahwa Tuhanmu itu melihat, menyaksikan terhadap setiap sesuatu. Ayat ini di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat ini disebut juga surat As-Sajdah. Surat Fussilat ini disebut juga surat As-Sajdah. Jadi dalam ada yang menyebut surat Sajdah, ada yang menyebut surat Fussilat ya. Ayat 53. Ayat 53. Juz 25. Nomor surat 41. Nomor surat 41. Awal ayat menyebutkan ya. Awal ayat menyebutkan sanurihim. Jadi ini hanya potongan ayat ya. Jadi di awal ayat itu Allah menyatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi. Berarti ini terusannya awalam yakfi sanurihim. Pertama Allah menyatakan sanurihim. Sanurihim bakal ningalaken sapa ingsun him ing musyrikin al-musyrikina him al-musyrikina ayatina ing pira-pira ayat ingsun fil afaqi ing dalem pira-pira pejajahan wa fi anfusihim lan ing dalem pira-pira awak dhewene al-musyrikina wa fi anfusihim lan ing dalem pira-pira awak dhewene al-musyrikin hatta yatabayyana sehingga pertelo lahum kedui al-musyrikin annahu apa satuhune Allah al-haqqu iku zat kang mau bener. Annahu apa satuhune Allah al-haqqu iku zat kang mau bener. Nah, kemudian lanjutannya awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid.
awalam yakfi ono to ora cukup bi rabbika sapa pangerane sira annahu satuhune rabbika ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-suwiji syahidun iku nyakseni atau ningali. Iku nyakseni atau ningali. Jadi sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan kepada mereka, kata Allah, ayatina, ayat-ayat kami. Fil afaq, di dalam seluruh penjuru dunia ini. Seluruh penjuru dunia ini. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Kalau mereka mau berpikir, kalau mereka di dalam diri orang-orang kafir itu, ya. Di situ ada ayat-ayat Allah. Hatta yatabayyana lahum, sehingga nampak bagi mereka bahwa Allah itu adalah zat yang maha benar. Annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Walau asqata lan lamun guguraken sapa ke musannif. Ini kritik ya, atau bahasa kasarnya ini kritik, mengkritik perkataan musannifnya. Musannif. Apa kata beliau? Walau asqata lafdhu kullin, walau asqata lan lamun guguraken sapa ge musannif, yakni Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari, andai kata beliau membuang ya lafaz kul, ya. Kan di situ beliau berkata makana wujudu kulli syai'. Andai kata lafaz kul dibuang, ya, lakana adhar, lakana muqayyati ono apa ta'bir ibarat ya, ketembungan dari wong Jawa. Lakana muqayyati ono apa ta'bir azharo iku luwih pertelo, luwih jelas. Azharo iku luwih pertelo atau luwih jelas fi ifadatil umumi ing dalem awe faidah umum. Ing dalem awe faidah umum. Jadi kata beliau, malah kalau dibuang kulnya itu akan lebih jelas di dalam menunjukkan umum. Nah, di sini kan beliau menggunakan lafaz kul. Ya. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Wal qasdu utawi sejone bihadzal kalami kelawan iki kalam, kelawan iki wicara al mubalaghatu iku bangetaken. Al mubalaghatu iku bangetaken fi nafyil hijabi ing dalem ngenafiaken tabir. Aling-aling fi nafyil hijabi ing dalem ngenafiaken aling-aling atau tabir. Fala yadurru moko ora bahaya kaunu hadzal wajhi apa anane iki dalan. Kaunu hadzal wajhi apa anane iki dalan bima'na al wajhi kelawan makna dalan al awwal kang awal. Bima'na hadzal wajhi bima'na al wajhi kelawan makna dalan al awwal kang awal. Wa ba'dhum athbata at-taghayyur bainahuma bima fihi kulfatun. Wa ba'dhum utawi sebagiannya ulama athbata iku netepaken sapa ba'dhum. Athbata iku netepaken sapa ba'dhum at-taghayyur ing perubahan. Bainahuma yang dalam antaranya wajhaini, kan ada dua wajah ini. Bainahuma yang dalam antaranya wajhaini, bima kelawan barang
fihi iku tetep ing dalem ma kulfatun utawi keangelan. Bima kelawan barang fihi iku tetep ing dalem ma kulfatun utawi keangelan. Ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adami am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu wasful qidam. Ya ajaba he kawo ingsun. Ya ajaba he kawo ingsun. Kaifa hale kaya apa atau kapriye. Kaifa hale kaya apa yadharu pertelo al wujudu apa sifat wujud fil adami ing dalem ora ono. Fil adami ing dalem ora ono. Li'anna al adama karena satuhune ora ono zulmatun iku peteng. Li'anna al adama karena satuhune ora ono zulmatun iku peteng. Wal wujudu utawi sifat wujud nurun iku padang. Wal wujudu utawi sifat wujud nurun iku padang. Wa huma utawi padang lan peteng didani iku lelawanan karone kan berlawanan antara terang dan gelap. Wa huma utawi padang lan peteng didani iku lelawanan karone la yajtami'ani kang ora bisa kumpul apa zulmah lan nur, petang lan padang. Zulmah lan nur la yajtami'ani kang ora bisa kumpul apa zulmah lan nur atau padang lan petang. Am kaifa yathbutu am kaifa ana to hale kaya apa yathbutu tetep am utawa kaifa hale kaya apa yathbutu tetep al hadithu apa perkara kang anyar termasuk kita kan minal hawadith. Al hadithu apa barang atau perkara kang anyar ma'aman serta zat ma'aman serta zat lahu kang iku tetap kedue man wasful qidami utawi sifat dihid, sifat dahulu. Allah itu kan punya sifat qidam, sifat dahulu. Dahulunya Allah tanpa permulaan. Allah itu yang maha dahulu. Mulai kapan Allah itu ada? Enggak ada istilah mulai kapan. Dahulunya Allah tanpa permulaan. Ya. Allah maha akhir, akhirnya Allah tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Sampai kapan Allah itu ada? Enggak ada istilah itu. Allah zat yang akhir, akhir tanpa ujung. Allah zat yang maha dahulu, dahulunya Allah tanpa permulaan. Wasful qidami utawi sifat amaman serta zat lahu kang iku kedue man wasful qidami utawi sifat dihid li'annal haditha krana satuhune barang kang anyar batilun iku batal wallahu utawi Allah ta'ala kang mau luhur sapa Allah wallahu utawi Allah ta'ala kang mau luhur sapa Allah Hakun iku zat kang maha bener. Hakun iku zat kang maha bener. Wal batilu utawi perkara kang batal la yathbutu iku ora tetep. Apapun itu pokoknya yang batil, yang batal tidak akan tetap. Mungkin untuk permulaan dia menang, dia jaya.
Ya sepertilah kurang lebihnya film itu. Bagaimana film? Film itu kalau hero-nya, serinya, itu di awal ceritakan, di Polosoro sampai remuk, ya, sampai remuk. Tapi endingnya bagaimana? Endingnya pasti yang namanya seri menang, yang namanya hero pasti menang. Endingnya. Tapi di permulaan, sepertinya mau dihabisi. Jadi begitulah antara yang hak dengan yang batil. Tahu saya heran. Cuma kadang ini kita yang nggak sabar ya. Kita yang nggak sabar. Wal batilu ta'i perkara kang batal la yathbutu iku ora tetep apa al batil ma'a zuhuril haqqi sertane pertelone zat kang bener. Sertane pertelone khusus. Ma'a zuhuril haqqi sertane pertelone zat kang bener. Qala ta'ala qala dawu Allah ta'ala sapa Allah ta'ala. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini ayatnya Al-Qadiri. Ini ayat ya terus terang aja kan. Ini ayat andalan ini. Andalan Al-Qur'an aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Boleh. Bagaimana itu? Nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Imam Manaki pasti hafal. Ini ayat Al-Qadiri. Andalan. Ini ayat andalan Al-Qadiri. Kalau Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman? Ini surat Al-Isra. Ini ada di dalam surat Al-Isra ayat 81. Surat 17 juz 15. Juz 15. Surat Al-Isra silakan dicek ayat 81 nomor surat 17 juz 15. Ya kan Isra itu juz 15. Jadi subhanalladzi yasra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat pertama itu Al-Isra. Ya, ini ayat 81 ya. Ayat 81. Wa qul lan ngucap sira Muhammad wa qul lan ngucap sira Muhammad jaa taqo al-haqqu apa kang bener. Al-haqqu apa kang bener. Wa zahaqa lan ilang al-batilu apa perkara kang batal. Wa zahaqa lan ilang al-batilu apa perkara kang batal. Innal batila kana zahuqa. Innal batila setuhune perkara kang batal kana iku khabarnya inna kana iku ono apa al-batil zahuqan iku ilang. Zahuqan khabarnya kana. Zahuqan iku ilang. Jadi sesuai dengan firman Allah, jadi akan datang kebenaran dan akan sirna kebatilan. Ya. Ya. Pasti yang benar akan mengalahkan yang tidak benar. Walaupun di permulaan misalnya, ya saya seperti film itulah, itu film. Seperti film. Kan film itu kalau yang namanya serinya di awal cerita
Menang melulu kalah melulu. Kalah melulu gimana? Kalah melulu mungkin pertama cerita pemare. Endingnya. Tapi endingnya dia akan menang. Makanya jangan kecil hati. Jadi tetaplah di dalam kebenaran. Karena yang benar pasti akan muncul, yang salah akan tenggelam. Yang hak akan muncul, akan menang. Yang hak, yang batil akan tenggelam. Biar walaupun di awal dia menang. Walaupun di awal dia menang dalam cerita itu. Ya seperti yang benar itu dikalahkan. Gak apa-apa. Dan memang seperti itu. Kehidupan ini seperti itu. Ya, kurang lebih seperti di film itu. Kalau yang namanya seri di awal cerita itu, aduh, nanti kami kurang boleh. Saya pemari. Ya. Yang difitnah, yang disakiti, bahkan mau dibunuh. Ya. Mau dibunuh kalau dalam cerita film-film. Tapi endingnya, yang namanya hero pasti menang. Ya. Gak ada ceritanya hero itu kalah, gak ada. Gak serem. Di penghujung cerita pasti yang namanya seri itu. Kalau sudah menang, selesai sudah film. Selesai sudah tamat. Jadi begitulah kehidupan ini. Yang hak akan datang dan yang batil akan sirna. Pasti ini kan ini firman Allah ini ya, firman Allah. Jadi jangan usah khawatir. Makanya kita berusaha di dalam yang hak terus. Ya. Di dalam yang hak terus kita berusaha untuk itu. Di dalam yang hak. Tapi kadang yang hak ini pahitnya. Pahit kadang. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau pahitnya jamu kan buat kita sehat. Kita sehat. Makanya ketika baginda Nabi itu bersabda ya. Nabi kan pernah bersabda begini. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Dicintakan kepadaku dari duniamu. Artinya bukan duniaku, aku nggak punya dunia. Karena kan begitu, min dunyaku. Perhatikan sabda Nabi itu. Min dunyakum, dari duniamu. Berarti kan bukan dunianya Nabi. Min dunyakum, dari duniamu. Salasun 3, dicintakan. Artinya Nabi suka. Ini kemarin ada yang nggak paham itu di grup itu saya kan nge-share ini. Gitu. Ada yang bertanya, bagaimana maksudnya dicintakan? Artinya Nabi disukakan. Ya tentu suka itu kan ada yang menyukakan. Orang cinta itu kan ada yang mencintakan. Orang suka itu kan ada yang mensukakan. Siapa yang mensukakan? Ya Allah. Yang mensukakan Nabi terhadap 3 perkara itu Allah. Apa yang disukakan kepadaku dari duniamu, kata Nabi 3 perkara. Yang pertama an-nisa, perempuan. Ya, perempuan. Artinya Nabi ini sayang ya. Bukan berarti Nabi ini maton atau tujuan yang bini, enggak ya. Jangan diartikan seperti itu. Nabi ini sayang ke perempuan itu sayang. Nabi enggak rela kalau ada perempuan dizalimi. Nabi enggak rela kalau orang perempuan dizalimi. Kalau orang perempuan dizalimi, Nabi enggak rela. Dan justru Islam ini yang mengangkat martabat kaum wanita. Dulu betapa hinanya perempuan ini. Betapa enggak ada harganya. Betapa perempuan ini dianggap aib bagi keluarga. Dulu di zaman jahiliyah, kalau ada keluarga punya anak perempuan, ini aib bagi dia, keluarga. Bahkan ada beberapa yang dibunuh. Wa'dul banat istilahnya. Membunuh anak hidup-hidup. Ditanam oleh orang tuanya. Dibunuh hidup-hidup. Datang Islam justru mengangkat martabat kaum wanita. Jadi kalau hanya masalah poligami kemudian menuduh Islam tidak sayang kepada perempuan, itu salah itu. Makanya orang poligami itu bukan berarti tidak sayang. Tambah sayang. Mengayom. Bukan salah itu ya, anggapan seperti itu. Walaupun Islam di satu sisi mengakui, memperbolehkan poligami. Tapi Islam ini yang mengangkat martabat kaum wanita kan. Sampai ada sabda Nabi, siapa yang punya anak perempuan 2, punya anak perempuan 3, kata Nabi pertama. Siapa punya anak perempuan 3, lalu dia rawat, dia ajari, dia rawat sampai dia hantarkan ke perkawinan ketiga-tiganya.
maka wajib bagi orang tua itu surga. Surga. Dan, jadi kalau dua, sahabat tanya, bagaimana kalau dua ya Rasul? Walaupun dua kadang-kadang. Kalau satu. Ada pertanyaan sahabat seperti itu kan? Hanya sahabat cuma nanya dua, bagaimana kalau dua ya Rasul? Ada itu pertanyaan. Bagaimana kalau punya putri dua? Walaupun dua. Jadi dirawat, diasuh, ya negara jadi dia itu mau nih, dia mau nih negara lagi. Kira boleh. Ya kan itu mengangkat martabat wanita kan. Dan dulunya anak perempuan itu hina. Malah justru bisa membuat orang tua masuk surga gara-gara anak perempuan. Gara-gara anak perempuan. Tapi kok sekarang kok nama laki-laki yang Oh iya, itu kan ya karena sudah adat ya. Adat mulai zaman jahiliyah itu yang dihitung itu anak laki-laki. Bin itu diambil dari itu. Tapi kalau masalah pesantren misalnya ya, pesantren Jawa dan Madura itu karakternya beda. Ya, Jawa dan Madura karakternya beda. Kalau Madura fanatik kepada anak laki-laki. Fanatik. Artinya penerus itu harus laki-laki. Ini Madura. Karakter. Tapi coba di Jawa. Jawa enggak. Jawa enggak. Malah Jawa lebih rasional kalau saya pikir. Lebih demokratis dan rasionalis ya. Rasionalis ya. Kalau Jawa itu tergantung mana yang punya kemampuan. Mana yang lebih keilmuannya, kewibawaannya ya, itu. Coba lihat sudah di pondok-pondok Jawa. Lirboyo. Dua menantu dari Ki Abdul Karim yang mengasuh. Menantu yang menjadi pengasuh. Maaf bukan anak. Kemudian Sidogiri. Sidogiri pernah ada 3 masyayikh Sidogiri yang menjadi pengasuh. Ini kita bicara fakta aja sudah. Kita bicara fakta. Kenyataan. Ini ada alumni Sidogiri ini. Kalau dia baca sejarah tentu dia tahu Rabu Jibri. Ya nggak tahu kalau dia masa bodoh dengan sejarah Sidogiri. Kalau dia ini alumni Sidogiri. Kalau dia membaca sejarah Sidogiri itu pernah dipimpin oleh pengasuhnya menantu 3 kali. Siapa itu antara lain Ki Aminullah. Itu menantu. Dari mana? Dari Bawean, Madura. Menantu Sidogiri. Kemudian siapa lagi? Abahnya Ki Nawawi yang kemarin meninggal itu. Nawawi bin Abdul Jalil. Ki Mas Abdul Alim itu juga turun perempuan. Bukan turun laki-laki. Ki Abdul Jalil abahnya. Abahnya itu pernah menjadi pengasuh Sidogiri. Menantu ini dari Warung-Dowo, bukan dari Sidogiri. Nyai yang dari Sidogiri. Nyai Hanifah. Nyai Hanifah binti Nawawi. Binti Ki Nawawi, bin Ki Nur Hasan, bin Ki Nur Hatim, bin Ki Abdullah, bin Ki Asror, bin Asror, bin Muhammad Akbar, Ali Akbar, bin Said Sulaiman. Itu nasab Sidogiri. Jadi pernah dipegang oleh 3 menantu Sidogiri itu menjadi pengasuh. Ya. Satu Sidogiri tidak masalah, termasuk keturunan putri. Keturunan putri gak masalah kalau untuk Sidogiri. Pokoknya keilmuan dan wibawa itu yang wibawa, haibah maksudnya. Mana yang lebih haibah, mana yang lebih alim. Itu yang akan dipilih. Karena di sana ada majelis keluarga. Jadi majelis keluarga yang memilih. Dan hebatnya Sidogiri itu sampai saat ini yang saya tahu itu gak ada yang berebut untuk menjadi pengasuh. Malah maunya gak mau jadi pengasuh, gak mau. Semua mundur. Gak ada yang nyol menganyol. Apalagi mau merebut gak ada. Sidogiri gak ada. Malah rata-rata kalau ya karena yang milih itu kan saudara-saudara. Malah kone gak milih aku tak kayak duit. Ada yang begitu. Kone gak milih aku tak kayak duit. Malah terbalik kan? Terbalik gitu. Bukan berebut, enggak. Tetapi kayak Nawawi dulu waktu itu beliau bilang katanya gak milih aku tak kayak duit. Tapi karena beliau yang waktu itu lebih
ilmunya, wibawanya, terpaksa jadi bilik, ya tetap dipilih, tetap dipilih. Tapi ya kalau dipilih, ya nggak bisa tuh, nggak bisa, mundur nggak bisa. Mau nggak mau ya harus dipikul. Tanggung jawab itu harus dipikul kalau sudah terpilih, tetap dipikul. Baik. Fadzahiru watsabitu huwa al-haqqu ta'ala. Fadzahiru moko utawi kang tertelo, watsabitu lan kang tetep. Hiya yo at-tsabit al-haqqu. Iku zat kamu bener. Al-haqqu iku zat kamu bener. Jadi kalau saya khawatir Pak Khalid, yang benar itu akan menang, ya. Yang hak itu akan menang, yang batil akan kalah. Walaupun di awal kalah, nggak masalah, harus sabar. Tapi endingnya nanti yang benar yang akan muncul, yang benar yang akan menang. Al-haqqu iku zat kamu bener ta'ala kamu luhu sabon. Lal kaunu ora makhluk, lal kaunu ora makhluk, bukan. Wama bada illa wajhul haqqi. Wama badalan ora pertelo. Wama badalan ora pertelo illa wajhul haqqi angin opo zate zat kamu bener. Illa wajhul haqqi angin opo zate zat kamu bener. Fahuwa al-muzhir wal-dhahir wal-mawjud. Fahuwa moko utawi Allah al-mudhiru iku zat kang martelaaken, menampakkan, yang menampakkan. Al-mudhiru iku zat kang martelaaken, wadzahiru lan zat kang pertelo, wal mawjudu lan zat kang wujud, wal mawjudu lan zat kang wujud. Duna kullil madhahiri, duna kullil madhahiri, ora sekabehi piro perkara kang pertelo, bukan. Duna kullil madhahiri, ora sekabehi piro-piro perkara kang pertelo. Wa ta'ajjubu utawi kegawaan. Kan beliau kan gawok terus dari depan ya. Bagaimana dan bagaimana ya. Kaifa terus ini. Wa ta'ajjubu utawi kegawaan al-madzkuru kang den sebut. Kenapa keheran itu muncul dari penyusun dan pengarang kitab ini? Kata yang ngarai ini, nasyi'un ikut timbul min ghalabati syuhudi, min ghalabati syuhudi, saking ngelindihi ningali Allah. Min ghalabati syuhudi, saking ngelindihi ningali Allah. Jadi saking kuatnya ya, saking kuatnya syuhud ilallah, melihat Allah, maka yang ada bagi beliau heran, bagaimana Allah bisa nggak nampak kepada kita. Jadi kita ini golongan goblok-goblok gitu ya. Ahlul hijab bisa tembus nggak bisa melihat ya. Fa innahu maqasaduni syuhud, Fa'innahu maqasaduni syuhud idza qawiya, iku tatkalane kuat apa syuhud alal abdi ing atase kaula. Idza qawiya iku tatkalane kuat apa syuhud alal abdi ing atase kaula, itmahallat moko dadi mangkeret. Itmahallat moko dadi mangkeret al-aqwanu apa pira-pira makhluk. Jadi kalau sifat syuhud ini kuatnya, kuat ngelinding sampai mengalahkan, kuatnya, maka justru nanti makhluk ini akan mengkeret, akan mengecil, akan tidak semakin tidak kelihatan. Nah kalau sekarang kan bagi kita ya makhluk kita kan ahlul hijab ya. Jadi justru yang besar itu adalah aqwan. Yang nampak, yang jelas itu adalah aqwan, makhluk ini. Idza mahallat moko dadi mangkeret al-aqwan wa pira-pira makhluk fi nadharihi ing dalem paningali al-abdu abad. Wa faniya lan rusak apa abad anha saking aqwan bil marrati kalawan saambalan.
Ida mahallat moko dadi mengkerat al-aqwan wa pira-pira makhluk fi nadharihi dalam paningali abad wa faniya lan rusak sapa abad wa faniya lan rusak sapa abad anha saking aqwan bil marrati kelawan saambalan. Jadi kalau ghalabah sudah mengalahkan sifat di mana dia melihat Allah itu sudah terlalu kuat, maka makhluk ini kecil. Alam ini kecil. Bagi yang ahlul musyahadah, bagi yang ahlul syuhud, bagi yang ahlul syuhud. Jadi begitu kalau sudah ghalabah, ya, sudah ghalabah. Seperti ceritanya yang terakhir ini. Ceritanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, cucu baginda Nabi. Itu pernah ditanyakan oleh seseorang. Beliau ini alim luar biasa, mujtahid mutlak beliau sebetulnya. Jadi tingkat kefikihan itu beliau setara dengan Imam Syafi'i, setara dengan Imam Madzhab yang 4. Cuma karena tidak mudawwan, jadi metode pengambilan hukumnya itu bagaimana itu, ini kelengahan murid-muridnya. Jadi muridnya tidak mencatat itu, sehingga kita nggak boleh bermadzhab kepada selain yang 4, karena yang 4 ini yang mudawwan, ya. Metode pengambilan hukumnya jelas yang 4 ini. Bagaimana beliau mengambil hukum dari sumbernya, dari Quran dan Hadis. Bagaimana cara beliau mengambil seperti Imam Syafi'i punya metode al-jama', menjamak. Jadi kalau ada ayat ataupun hadis sama-sama hadis sepertinya bertentangan, maka beliau menggunakan Imam Syafi'i itu di antara metodenya menjamak. Jadi menghimpun dua-duanya dan menafsiri dengan beda. Oh kalau yang ini untuk ini, oh kalau yang ini untuk itu. Ini metodenya Imam Syafi'i. Jadi kenapa enggak? Sebetulnya mujtahid mutlak itu banyak ya sebetulnya Imam, iya, termasuk Sayyidina Ja'far As-Shadiq, termasuk Imam An-Nakhai, kemudian ya Imam Daud Al-Zahiri. Tapi kan Imam Daud Al-Zahiri ini tambah tidak jelas ya. Yang jelas hanya masalah nikah tanpa saksi dan wali, itu aja yang muncul pendapatnya. Mana pendapat yang lain? Nikah secara Daud Al-Zahiri katanya. Kan cuma itu aja, mana kitab-kitabnya mana, dan bagaimana beliau mengambil hukum itu kan nggak ada. Makanya kita nggak boleh selain bermadzhab kepada salah satu madzhab yang 4 ya. Sayyidina Ja'far As-Shadiq juga begitu. Jadi makanya sampai ada kitab, kalau yang umum kan Al-Madzahibul Arba'ah, tapi ada kitab Al-Madzahibul Khamsah, dan saya punya itu Al-Madzahibul Khamsah. Siapa yang khamsah itu? Yang kelima itu Sayyidina Ja'far. Pendapatnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Saya punya. Madzahibul Khamsah, bukan Madzahibul Arba'ah. Yang umum kan Madzahibul Arba'ah, tapi ada Madzahibul Khamsah. Ternyata yang satu itu, yang 4 juga jelas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ternyata yang satu kan 5 katanya. Itu Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Jadi Sayyidina Ja'far As-Shadiq ini pernah ditanya oleh, karena Imam Sayyidina Abu Bakar ini sering wiridan la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Umar suka wiridan alhamdulillah. Sayyidina Utsman suka wiridan sebentar subhanallah. Sayyidina Ali Allahu Akbar. Jadi ada orang yang bertanya, kenapa begitu ya Sidi? Kenapa begitu ya Habib? Tanya ke Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Kenapa? Karena hatinya sudah dighalabahkan. Ghalabah. Makanya ini yang saya maksud dengan pertanyaan ghalabah. Min ghalabati syuhud. Ya. Ini yang saya maksud. Kenapa cerita ini saya ulang? Untuk memperjelas kalimat ghalabah itu. Jadi bukan tanpa alasan saya mau mengulang cerita itu. Untuk lebih memperjelas kalimat ghalabah itu. Jadi kata beliau menggunakan lafaz ghalabah Sayyidina Ja'far As-Shadiq karena hatinya sudah ghalabah kepada itu. Sudah lebih cenderung kepada, kalau Sayyidina Abu Bakar kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalau Sayyidina Umar lebih
sudah ngelindik, sudah dikalahkan oleh kalimat Alhamdulillah. Sudah lebih cenderung ke sana. Sayyidina Uthman lebih cenderung kepada Subhanallah. Artinya hatinya sudah ghalabah ke sana. Kemudian yang keempat, Sayyidina Ali lebih kepada Allahu Akbar. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bifaqina wa faqih ahlana wa qarabu bi'asifata bidin adil kutri unta wa zakar Rabbi wafiqna terjadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan wa akhilla azkiya ulama na'udha bil khairi wal Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minka waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul man waghfir wastur anta akramu man zatar amraduka fanzabba wa arwajil jaysha bima'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi dhurriyati wa batini wa dhahiri amraduka fanzabba'ati على معاشي ومعادي وعلى ذريتي أمررتك فانسبعت بي العصا وأروت الجيش بماء على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وفتني وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام على الصحب المصابي الغرار اللهم آمين اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجميع نسلنا وربائبنا وإخوتنا وأخواتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وخدمنا وجماعاتنا وجيراننا ومن أحسن وأحب إلينا ومن استوصانا بالدعاء ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا فيهم أجمعين ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والنفاق والكسل والعصيان وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والنفاق والكسل والعصيان وجعلنا وإياهم أجمعين من أهل العلم والغنى والخير ومن أهل الأخلاق الكريمة ظاهرا وباطنا ومن أهل التقى والاستقامة ومن أهل قبول الحاجات وتيسير الأمورات ومن أهل السلامة وأهل الأمان ومن أهل السلامة وأهل الأمان ومن أهل السلامة وأهل الأمان وجعلنا وإياهم أجمعين من عبادك المخلصين ومن علمائك العاملين ومن أوليائك المقربين والعارفين وجعلنا وإياهم أجمعين من عبادك المخلصين ومن علمائك العاملين ومن أوليائك المقربين والعارفين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والفقر والجهل والضير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والفقر والجهل والضير فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.